Permainan segitiga yang ditampilkan oleh Persija banyak memunculkan ruang di lini pertahanan yang dimiliki oleh Persib. Persib pun mentalitas mereka sangat amat kuat, berhasil menciptakan transisi yang sangat amat menyeramkan lewat gol David da Silva. Ya, Persib berhasil menahan imbang Persija dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor akhir 2-2. Sebelum lebih jauh, aku Ampar Bosobasana untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data, banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, apa yang ditampilkan oleh Persija Jakarta lewat permainan segitiganya itu berhasil menyulitkan Persib Bandung. Kemudian Persib Bandung, mentalitas mereka sangat amat luar biasa. Tentu mentalitas ini terbentuk dari satu pertandingan ke pertandingan yang sudah dihadapi oleh Persib Bandung. Semakin kuat, semakin tinggi level sebuah pertandingan yang dihadapi, yang dilakoni oleh Persib Bandung, pelan-pelan mental itu memang akan terpupuk terus. Nah, salah satu laga yang sering ya menciptakan sesuatu yang hebat lah ya bagi Persib itu kan ketika mengikuti turnamen yang ada di Asia beberapa waktu yang lalu. Nah, Persib di beberapa elemen sering mengalami struggle di atas lapangan, kemudian magic yang dilakukan oleh Boyan Hodak bisa menciptakan sesuatu yang baik terhadap Persib Bandung. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara pertandingan level El Clasico, Persija, Persib kan seperti itu, banyak disebut oleh pecinta sepak bola Indonesia kita. Selain taktikal, selain strategi kawan-kawan, mentalitas itu sangat amat penting. Tak mudah ketika Persib sudah tertinggal 2-0, kemudian mereka bisa menyamakan kedudukan. Nah, lalu kepemimpinan wasit di atas lapangan aku rasa sangat amat menarik di beberapa keputusannya. Ada satu case ketika Rio Matsumura kawan-kawan melakukan ya sebuah tendangan ataupun sedikit lah dalam tanda petik mengulur waktu. Wasit sebenarnya akan mengeluarkan kartu, tetapi wasit tidak mengeluarkan kartu. Berbanding terbalik pada case yang dilakukan oleh pemain Persib Bandung, wasit menganggap kiper Persib, kalau aku tidak salah Kevin Ray, melakukan delay sehingga bola itu tidak bergerak, menghambat waktu. Tak segan-segan wasit langsung memberikan kartu kuning. Nah, jadi menarik aja. Nantilah akan kita ulas bagaimana kepemimpinan wasit. Kita seperti biasa akan konsen terhadap sisi taktikal yang terjadi di atas lapangan. Di atas kertas, Persija bersama Coach Carlos Peña gunakan pola 1-3-4-1-2, sedangkan Persib bersama Coach Boyan Hodak gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, pada pertandingan ini ball possession merata, baik itu Persija Jakarta mereka ada menginisiasi build up yang rapi, pun Persib Bandung mereka juga ada beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk membangun serangan dari kaki ke kaki, tetapi tidak sefluen, tidak serapi yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Pada saat bertahan, Persib Bandung ini akan menciptakan ataupun menginstruksikan Beckham Putra ini track back ke belakang, menjaga sisi kelebaran kanan yang dimiliki oleh Persib Bandung, sedangkan Kakang akan lebih masuk ke dalam. Nah, menjaga ataupun mengkonsolidasi pertahanan Persib bersama Quivers, Gustavo. Lalu di sektor sebelah kiri ada Edo Febriansah. Jadi seakan-akan Persib ini pakai 5 pemain di belakang. Kenapa? Beckham Putra Nugraha diinstruksikan track back karena sangat amat penting bagi Persib mengantisipasi gerakan yang dimiliki oleh Firja Andika yang menjaga sisi kelebaran dari Persija Jakarta. Nah, posisi Adam Alis akan berada di seperti ini, Klok akan berada di seperti ini, Ciro Alves berada di posisi ini, Tyron dan Castanir di sektor depan. Bagi aku kawan-kawan, posisi yang dimiliki oleh Ciro Alves ini menjadi salah satu titik lemah pada saat bertahan ataupun tanpa bola yang dimiliki oleh Persib Bandung. Keterlibatan Ciro Alves untuk melakukan defensif ataupun gangguan-gangguan kepada pemain Persija Jakarta pada akhirnya itulah yang diekspos oleh pemain Persija Jakarta untuk memberikan bola ke sektor sebelah kanan yang dimiliki oleh Persija ataupun sektor sebelah kiri yang dimiliki oleh Persib Bandung. Oke, pada fase attacking yang dimiliki oleh Persija Jakarta, mereka tentu akan sprint out
Ferrari akan menjaga sisi kelebaran, Samu akan naik, Kudela akan naik, Rizky Ridho akan naik. Di sektor tengah yang dimiliki oleh Persija Jakarta tentu Mace Gayos dan Ramon Bueno coba menghandle, mengkonsolidasinya. Secara struktural semakin ditekan oleh pemain-pemain Persija Jakarta, bentuk defensif yang dimiliki oleh Persib Bandung itu 5-3-2 ataupun 5-3-1-1. Seperti ini skematisasinya. Tadi sudah kita katakan bagaimana permainan segitiga yang dilakukan oleh Persija Jakarta itu menjadi rutinitas yang sangat amat proaktif dimunculkan. Nah, sebelum masuk ke situ, ini proses build up yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Ketika tanpa bola, lihat Persib sudah menginstruksikan Beckham Putra Nugraha untuk track back ke belakang. Nah, positioning yang dimiliki oleh Ciro Alves ini sebenarnya kerap tidak simetris dengan dua pemain tengah yang dimiliki oleh Persib lainnya. Ada McLeod sama Adam Alis. Akhirnya apa? Ketika Ciro Alves cenderung tidak berada di on position, membuat bola yang dimiliki oleh Persija Jakarta pada sesi build up diarahkan ke posisi Ferrari. Dan itu memang diulang-ulangi oleh Persija Jakarta. Lewat Ferrari, sirkulasi bola itu coba diupayakan. Pada momen ini Ferrari mencoba memberikan bola di belakang garis pertahanan dari Persib Bandung, memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh Gustavo Almeida. Lalu Persib pun memiliki beberapa upaya penyerangan yang mereka lakukan dari kaki ke kaki. Build up berawal dari posisi McLeod yang sudah melewati pemain depan yang dimiliki oleh Persija. Persija ketika bertahan gunakan shape 5-2-3. Di sini McLeod dibantu supporting yang dimunculkan oleh Tyron Delvino untuk bisa menciptakan superioritas 3 versus 2 di sektor tengah. Ada McLeod, Tyron Delvino, Adam Alis menghadapi dua pemain tengah Persija, Ramon Bueno dan Mace Gayos. Nah, Ferrari menjadi good point aku pikir kawan-kawan ketika Tyron Delvino memunculkan orang ketiga di sektor tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung. Ferrari secara agresif langsung melakukan penekanan ataupun gangguan terhadap Tyron Delvino. Jadi awareness defensif yang dimiliki oleh Ferrari mengganggu sirkulasi yang dimiliki oleh Persib Bandung itu salah satu pemikiran ataupun keputusan sangat amat bijak di atas lapangan kawan-kawan. Ketika Ferrari sudah out of position, kan ketika bertahan Persija seperti pakai 5 pemain. Nah, ketika Ferrari keluar ataupun masuk ke sektor tengah, yang mengcover posisi yang dimiliki oleh Ferrari ada Hansamu. Hansamu pun cukup oke lah, prima, bisa menjaga keseimbangan di babak pertama dari struktur pertahanan yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Nah, hal serupa lagi pada saat build up yang dilakukan oleh Persib Bandung. Tyron Delvino terpaksa dalam tanda petik lah ya untuk turun menjemput bola di kala McLeod, Adam Alis tidak bisa ataupun belum begitu prima menciptakan aliran bola koneksi antar pemain menuju ke sektor depan. Nah, di sini pertukaran posisi dilakukan antara Adam Alis dan Tyron Delvino. Lalu muncul ruang di sektor tengah. Apa yang terjadi? Ferrari awareness defensifnya langsung melakukan gangguan di atas lapangan kawan-kawan. Ketika Persib Bandung melakukan attacking dari sektor sebelah kanan yang mereka bangun, Beckham, kemudian ada di situ Kakang, secara penekanan tidak begitu agresif. Tentu kita sudah mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Persib Bandung ini dari sektor Ciro Alves yang disupporting ada Edo Febriansah. Pemetaan yang dilakukan oleh Ferrari kemudian Hansamu saling cover terjadi di atas lapangan teman-teman, jujur itu bisa meredam kekuatan yang dimiliki oleh Persib Bandung khususnya di babak pertama. Lalu Persija, salah satu kekuatan yang mereka miliki yaitu permainan segitiga. Nah, ini salah satu upaya yang dilakukan ketika Hansa Muyama Pranata melakukan drive bola ke daerah permainan dari Persib Bandung. Ciro Alves tidak begitu cepat untuk melakukan gangguan terhadap Hansa Muyama. Akhirnya Hansamu memberikan bola ke posisi Gustavo Almeida, terjadilah permainan segitiga. Hansamu, Gustavo Almeida, dan Ferrari melakukan sebuah crossing. Terciptalah sebuah upaya yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Nah, proses gol yang dimiliki oleh Persija Jakarta pun template-nya dari permainan segitiga. Dari awalnya lemparan ke dalam, kemudian di sini Rio Matsumura, Ferrari, serta Mace Gayos menghadapi dua pemain dari Persib Bandung 3 versus 2. Sehingga dengan mudah permainan kombinasi dilakukan Persija Jakarta dan Rio Matsumura sebagai ujungnya ataupun lubang lah ya untuk bisa memberikan umpan ataupun kreasi terhadap nilai attacking yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Ini kan nggak hal baru ketika kita bicara Rio Matsumura, memang seperti itulah identitas permainannya, ya banyak sekali menciptakan magis-magis di atas lapangan bagi Persija Jakarta. Proses gol kedua dari Persija Jakarta pun
lewat permainan segitiga. Ferdian Dika memberikan umpan ke posisi Rio dari situasi throw in kawan-kawan. Kemudian Rio Matsumura melakukan pergerakan, Simic sebagai wall, sebagai dinding, Ferdian Dika melakukan tendangan. Apik banget apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta di babak pertama. Dari sisi attacking mereka sangat amat fluent pergerakan segitiganya. Kemudian secara defensif, cover, balancing yang terjadi di atas lapangan luar biasa. Nah, di babak kedua menurut aku Persija Jakarta sudah sedikit menurun konsentrasinya. Saat kita bicara gol cepat lah ya, kurang lebih 5 menit 6 menit pertandingan di atas lapangan berjalan, Persib bisa perkecil keadaan dari situasi set piece, bukan open play yang dimiliki oleh Persib Bandung. Nah, di sini Nick Weavers, back dari Persib Bandung, sudah dijaga secara man to man lah ya oleh Hanif Syahbandi. Kemudian gerakan dari Nick Weavers tersenggol dengan posisi Ramon Bueno, membuat Nick Weavers harus tersungkur. Ketika Nick Weavers tersungkur, posisi dari Hanif Syahbandi sudah out of position, tidak berada di seperti awalnya. Ditugaskan untuk melakukan marking ke posisi dari Nick Weavers. Bola udara tersebut ujungnya jatuh ke kaki Nick Weavers tanpa ada pengawalan, yang padahal di awal tadi sudah dijaga, sudah di man marking oleh posisi Hanif Syahbandi. Nah, itu tentu kelengahan dikala Nick Weavers terjatuh, kemudian tidak ada selanjutnya awareness yang dimiliki oleh pemain Persija Jakarta. Maka ada kesempatan yang dimiliki oleh Nick Weavers untuk menciptakan sebuah gol. Dan gol kedua yang dimiliki oleh Persib Bandung, kawan-kawan, ini transisi kilat menyeramkan. Takut kita ngelihatnya. Berawal serangan dari Persija Jakarta, kemudian ada kesempatan transisi dilakukan oleh Persib lewat Gustavo Franca melakukan umpan langsung sapuan bersih ke sektor depan. Ada pemain dari Persib Bandung, dan di sini David Da Silva yang sudah dimasukkan pergantian pemain yang dilakukan oleh Boyan Hodak berhasil secara klinis untuk menciptakan sebuah gol. Dan ya, Andre Tani yang sudah melakukan pergerakan kawan-kawan gagal untuk mengantisipasi upaya yang dilakukan oleh David Da Silva. Pada case tersebut tentu sebagai pelatih kiper yang dimiliki oleh Persija Jakarta, Coach Endro Kartiko, kawan-kawan perlu ini untuk melakukan evaluasi, karena ini bukan kali pertama kiper yang dimiliki oleh Persija Jakarta tidak berada di peak performanya, goyang-goyang, naik turun performanya. Eduardo kadang gacor, kadang nggak gacor. Andri Tani pun kadang gacor, kadang nggak gacor. Selaku pelatih kiper, kalau aku tidak salah Coach Endro Kartiko, penting beliau yang melakukan evaluasi. Kita nggak usah lah, aku nggak usah terlalu banyak sekali lagi membahas bagaimana penampilan Andri Tani karena sudah banyak kita bahas sebelumnya. Oke, kesimpulan Persija di babak pertama tampil sangat amat seimbang, bagus dari sisi pertahanan dan bagus dari sisi attacking. Kemudian di babak kedua pergantian yang dilakukan oleh Boyan Hodak memang sangat amat luar biasa, magic ya. Mentalitas lagi yang dimiliki oleh Persib Bandung bisa mengangkat, menciptakan dimensi baru. Kemudian yang ketiga, di babak kedua Persija Jakarta kehilangan konsentrasi. Itu terlihat dari proses pertama. Proses gol pertama yang dimiliki oleh Persib Bandung itu momen yang sangat amat krusial untuk bisa menciptakan aliran hebat lewat permainan yang ditampilkan oleh Persib Bandung di atas lapangan. Dan yang terakhir, wasit. Banyak keputusan wasit di atas lapangan patut diperdebatkan, contoh apa yang dilakukan oleh Marco Simic dan lain sebagainya. Tetapi aku sekali lagi kawan-kawan, karena sudah sering kita membahas keputusan-keputusan wasit, kenapa di pertandingan Persija menghadapi Persib bukan wasit asing aja? Kan kalau kita bicara sebuah pertandingan yang terjadi di atas lapangan, kalau itu baik selaku perangkat ataupun operator liga kawan-kawan, kenapa nggak dilanjutkan? Di momen pertama pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persib kawan-kawan, itu kan dipimpin oleh wasit asing. Nah, bagus banget kepemimpinan, tetapi aku nggak menjelekkan juga wasit ini ya. Tetapi kenapa di pertandingan sebesar ini tidak diberikan wasit yang berkualitas lah? Asisten wasitnya lisensi FIFA, sedangkan wasitnya tidak memiliki lisensi FIFA, kasarnya kayak gitulah. Nah, harusnya bisa lebih dibaca situasinya. Kenapa? Karena jika wasit tidak mampu memimpin pertandingan di atas lapangan, kemudian ada situasi blunder, yang nggak enak itu kan iklim sepak bola Indonesia kita. Siapa yang penanggung jawabnya? Ya, stakeholder kita, PT LIB, operator sepak bola, komite wasit PSSI. Berpikiran seperti itu ya. Good job lah apa yang dilakukan oleh Persib Bandung, meskipun ada hal-hal yang tidak enak terjadi di atas lapangan, mereka bisa menunjukkan mentalitas. Itu yang paling penting, mentalitas yang sangat amat kuat. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar, bye.